Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga bisa hadir dalam kajian Majelis Ta'lim Al-Basirah yang pada kesempatan hari ini atau malam ini pembahasan kita adalah Kitab Siyam, akan dengan pembicara Al-Ustadz Ghosi As-Sundawi Hafizullah. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk Ustadz Ghosi untuk memimpin taklim kita malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah Majelis Ta'lim Al-Basirah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin pertemuan yang terakhir pembahasan dari Kitab Siyam, dari kitab Umdatul Ahkam, karena kita besok sudah insyaallah hari Selasa masuk Ramadan, yang 1 bulan kita libur. Mungkin setelah Ramadan kita akan kembali melanjutkan kajian-kajian kita seperti semula. Baik, secukupnya waktu kita kaji sekarang hadis yang ke-6, yaitu hukum ta'khiri qada'i Ramadan. Hukum mengakhirkan qada puasa Ramadan. Ya. Dan ini qada ini para jamaah termasuk puasa yang wajib ya. Puasa yang wajib itu ada 5. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa qada, yang ketiga puasa kafarat, yang keempat puasa nadar, dan yang kelima puasa bagi jemaah haji yang tidak mendapatkan hewan kurban atau tidak mampu berkurban. Bagi yang haji tamattu untuk wajib berpuasa 3 hari saat haji dan 7 hari saat kembali ke negerinya. Nah, inilah 5 puasa yang wajib. Salah satunya yang kita kaji ini yaitu qada Ramadan. Baik, monggo dibaca hadisnya. Siapa yang baca hadis yang ke-6 dan nomornya di sini ke-14. Silakan. Ya, fadhol. Hukum qada dari al-Bukhari ya. Ya. Kurang jelas ya, saya baca lagi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, kanat yakunu alayya, adalah saya memiliki tanggungan as-saumu min Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan, yakni tanggungan maknanya utang puasa di bulan Ramadan. Fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban, dan saya tidak mampu untuk mengqadha kecuali di bulan Sya'ban. Taib. Hadis ini menunjukkan bahwa qadha Ramadan hukumnya wajib. Karena Allah Ta'ala ya telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Siapa yang di antara kalian sakit atau bepergian, maka ketika tidak puasa maka diganti ya di hari yang lainnya. Perhatikan lafaz di hari-hari yang lain. Berarti menunjukkan bebas di hari-hari yang lain. Lalu Aisyah mengatakan, kunna nu'mar bi qada'is shaum. Kami diperintah oleh Rasulullah ya
untuk mengqadha puasa. Naam, wala yu'mar bi qadha'is shalat, namun tidak diperintah mengqadha salat. Jadi diperintah mengqadha puasa. Taib. Jadi faedah yang pertama dari hadis ini bahwa qadha Ramadan hukumnya wajib. Sehingga kalau wajib, konsekuensinya mirip dengan yang aslinya yang diqadha'nya, yaitu Ramadan. Karena dia puasa wajib, maka niatnya tidak boleh siang hari atau pagi hari, tapi harus sebelum fajar. Ya. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi, "Man lam yujmi'in niyah minal lail fala siyama lahu." Siapa yang tidak menetapkan niat di waktu malam, maka tidak ada puasa baginya. Baik, ini faedah pertama. Kemudian faedah kedua dari hadis ini bahwa qadha Ramadan laisa 'alal faur. Qadha Ramadan itu bukan atau tidak harus dilakukan segera, tidak. Buktinya Aisyah membayarnya kapan? Sya'ban, hampir setahun. Ya. Aisyah membayarnya di bulan Sya'ban, hampir setahun. Ini menunjukkan bahwa anna qadha Ramadan laisa 'alal faur, bal huwa 'alat tarahi. Namun dia waktunya yakni boleh lambat, ya, bukan segera dilakukan berdasarkan hadis Aisyah ini. Taib. Dan juga demikian dikatakan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan wa fi al-hadis dalalatun ala jawaz ta'khir qadha Ramadan mutlaqan. Hadis ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini menunjukkan bolehnya mengakhirkan qadha puasa Ramadan secara mutlak, baik karena uzur ataupun li ghairi udhrin, baik karena uzur ataupun bukan karena uzur. Namun la yajuz ta'khiruhu an Sya'ban, namun tidak boleh melewati Sya'ban. Jadi kalau sampai Ramadan berikutnya tetap nggak boleh. Nah, namun yang afdal para jemaah, yang afdal ya namanya utang ya. Ya, yang afdal bersegera. Hanya saja boleh ya. Boleh yakni memperlambatnya. Namun yang afdal tentu tetap segera, karena Allah berfirman apa? Fastabiqul khairat. Allah berfirman, berlombalah kalian dalam kebaikan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Ya, sabiqu, ya, diperintah untuk berlomba. Ya. Baik. Jadi yang afdal adalah segera. Baik. Apa dasarnya yang afdal ya segera langsung? Nah, dan yang afdal berturut-turut langsung gitu. Alasannya karena dengan mengqadha Ramadan dengan berturut-turut dan bersegera serta berturut-turut, karena dia aqrab ila musyabahatil ada, karena dia lebih persis dengan yang diqadainya, itu puasa Ramadan. Lebih persis dengan yang diqadainya. Yang kedua, wali annahu ahwat, karena dia lebih ahwat itu lebih hati-hati. Ya kan? Karena kita ini nggak tahu para jamaah bagaimana kondisi umur, kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi. Mumpung sehat harus segera gitu. Kemudian alasan ketiga, kenapa segera lebih afdal, berturut-turut juga lebih afdal, jangan dilambat-lambatkan, karena asra fi ibra'iz zimmah, karena dia lebih cepat untuk menyelesaikan tanggungan. Ya, lebih cepat dalam menyelesaikan tanggungan. Nah, itu faedah. Kemudian dari hadis ini juga kita dapat faedah bahwa mengakhirkan qadha Ramadan ya sampai kepada Ramadan berikutnya, maka ini ada beberapa kondisi tentunya. Kondisi pertama, an yuakhirahu bi'udhrin, mengakhirkannya itu karena uzur, ya, karena ada gangguan. Misalnya apa? Sering-sering safar misalnya, atau sakit misalnya, terus-terusan sakit, terus-terusan safar barangkali. Nah, maka yang seperti ini cukup qadha saja, tidak ada dosa tanpa kafarat.
tidak dosa, tidak kafarat kalau sampai masuk Ramadan berikutnya. Ya. Namun kondisi yang kedua, mengakhirkannya itu sampai Ramadan berikutnya tanpa uzur, enggak sakit, enggak juga safar, maka bagi dia al-ismu dosa. Fa'alaihi al-ism, dosa dia. Kenapa? Ya. Karena mengakhirkan utang puasa sampai Ramadan lagi berikutnya, berarti dia seperti orang yang mengakhirkan waktu yang wajib kepada waktu berikutnya tanpa uzur. Sementara tidak boleh seorang mengakhirkan misalnya sholat fardu kepada waktu yang berikutnya tanpa uzur. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Maka dia dosa yang pertama. Yang kedua, qadha. Ya harus diqadha. Dan yang ketiganya kafarat. Ya. Jadi kalau orang lambat mengqadha puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya, ada satu dari dua kemungkinan atau dua keadaan. Keadaan pertama karena uzur, sakit atau apa, dia tidak ada dosa dan cukup qadha saja. Ya, qadha saja tanpa kafarat dan enggak dosa. Namun kalau tanpa uzur sampai Ramadan berikutnya, maka baginya dia dosa. Yang kedua dia harus qadha, yang ketiga kafarat. Ada 3 hukuman. Ya. Ada khilaf ulama tentang kafarat ini memang. Ya, ada khilaf tentang kafarat. Ada yang mengatakan dia wajib kafarat. Ya. Dan ini madhab ya, sebagian para sahabat seperti Ibnu Abbas mengatakan harus kafarat. Yang kedua katanya tidak usah kafarat, tidak ada kafarat. Karena Allah hanya mengatakan di Quran fa'iddatun min ayyamin ukhar. Hanya cukup ganti di hari yang lain. Ya. Falam yajib ila siyam, maka tidak ada kewajiban kecuali hanya puasa saja. Dan juga tidak ada dalil atas wajibnya kafarat ini. Namun pendapat yang pertama ya, kafarat dia lebih hati-hati lah membayar kafarat ya kalau sampai lambat Ramadan berikutnya ya. Baik. Ada beberapa kaidah mungkin kita ringkaskan pembahasan ini. Yang pertama, setiap orang ya yang harus mengqadha puasa karena batal misalnya dengan adanya uzur, maka dia harus mengqadha, wajib mengqadha sesuai dengan hari yang dia berbuka tersebut. Allah mengatakan di surah Al-Baqarah 185 dasarnya. Ya, jadi kaidah yang pertama, qul man lazimahul qada'u mimman aftara fi shaumil wajib fa innahu yalzamuhul qada'u bi'adadil ayyamil lati aftara. Setiap yang mengharuskan mengqadha dari sebab berbuka dari puasa wajib, maka dia harus mengqadhanya sesuai hari yang dia berbuka tersebut, sesuai dengan hari-hari yang dia tidak berpuasa tersebut. Kaidah kedua, man aftara yawman aw aktsar min syahri Ramadan bighairi udhrin wajib alaihi an yatuba ila Allah. Barang siapa yang berbuka sehari atau lebih dari puasa Ramadan tanpa uzur, maka wajib atasnya tobat kepada Allah, wa yastaghfirahu, wajib beristighfar, lianna iftar yaumin min Ramadan bighairi udhrin, karena puasa sehari ya dari Ramadan tanpa uzur, yurakhisu lahu fil iftar ya, yang tanpa uzur yang dibolehkan dia untuk berbuka, maka jurmun azim wa dhanbun kabir, itu dosa besar, itu maksiat yang besar. Jadi batal puasa tanpa uzur ya, itu dosa besar, maksiat besar. Ya, disebutkan sebuah siksa bagi orang yang meninggalkan puasa seperti ini. Di dalam hadis dikatakan ya, dia itu yakni Nabi pernah ditampakkan gitu ya. Ditampakkan saat diajak oleh malaikat naik ke puncak gunung. Yani disebutkan dalam mimpi. Dan mimpinya para nabi dan rasul adalah wahyu. Ya. Lalu kata Nabi mendengar suara yang keras saat itu. Ya, suara menjerit keras.
Lalu disebutkan ya, siapa mereka ini? Hada wa ahli nar. Ya. Mereka ini katanya teriakan penghuni neraka. Lalu Nabi dibawa melihat orang-orang yang digantung dengan kaki di atas. Perhatikan, digantung dia, ya. Mu'allaqin bi'araqibihim, digantung ya, dengan posisi dia kaki di atas, lalu mulut mereka itu ya musyaqqatan atau musyaqqaqatan asdaquhum, mulutnya robek, tasilu asdaquhum, lalu mengalir darah ya, dia robek mulutnya ya, lalu darah mengalir dari mulut mereka tersebut. Nah, Nabi tanya, man haula, siapa orang itu? Qal, malaikat mengatakan, haula illadina yuftiruna qabla tahilati saumihim. Itulah mereka orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Artinya orang yang tidak berpuasa. Jadi dosa besar. Taib. Kaidah yang ketiga tentang mengqadha adalah yajuzu tafriqu fi qada'i Ramadan. Boleh diselang-seling, tidak harus berturut-turut di dalam mengqadha puasa Ramadan. Ini boleh ya. Namun yang afdal tadi apa? Bersegera, dan juga yang afdal untuk berturut-turut. Namun tafrik juga boleh. Mana dasarnya? Allah berfirman, "Wa man kana maridun 'ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar." Siapa yang sakit atau safar, maka kalau tidak puasa ganti di hari-hari yang lain. Ibnu Abbas mengatakan tentang ayat ini, la ba'sa an yufarraq. Tidak mengapa untuk tidak berturut-turut, kata Ibnu Abbas. Ya. Demikian pula Abu Hurairah mengatakan, yuwatiruhu insya'a, diselang-seling kalau mau, katanya ya, diselang-seling kalau mau. Adapun hadis yang melarang ya, hadis yang melarang, maka hadis itu tidak sahih. Jadi melarang untuk diseling-seling, itu tidak sahih hadisnya. Dikatakan katanya, man kana alaihi saum min Ramadan falyasrudhu wala yaqta'hu. Siapa yang diantara kalian yang punya utang puasa Ramadan, maka janganlah mengqadhanya dengan memisahkan, tapi harus berturut-turut. Ini hadis tidak sahih. Jadi yang benar justru bolehnya. Nah, jadi tidak ada satupun hadis yang marfu yang sahih yang menjelaskan keharusan memisahkan atau harus secara berturut-turut dalam qadha. Berarti kembali kepada hukum ya, boleh semuanya. Namun tentu yang lebih afdal bagaimana? Berturut-turut ya. Masalah afdaliyah saja, bukan sesuatu yang harus. Kemudian para jemaah, kaidah yang keempat, al-qadha 'ala al-fawri afdal, walakin la yajibu. Qadha secara bersegera itu afdal, namun tidak wajib. Ya, wa inna ma yakun afdal, namun hanya afdal saja. Ya, sebagaimana tadi kita katakan. Jadi bukan wajib untuk bersegera 'alal faur, tapi bal 'alat tarakhi. Namun boleh untuk lambat, yakni tidak bersegera. Sebagaimana dalam hadis kita ini. Ya. Sebagaimana tadi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa fil hadis dalalatun ala jawazi ta'khir qada'i Ramadan mutlaqan sawa'un kana li 'udrin aw li ghairi 'udrin. Hadis menunjukkan bolehnya mengakhirkan qada Ramadan secara mutlak, baik karena uzur ataupun tanpa uzur. Namun namun yang segera lebih afdal, karena Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah. Allah memuji orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun, kata Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 61 ya. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka lah orang yang bersegera mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan mereka lah orang yang segera memperoleh kebaikan tersebut. Taib, kaidah yang kelima para jemaah, yajuz ta'khirul qada ila Sya'ban qabla Ramadan al-akhar ma'a wujubil azmi ala fi'lil qada. Perhatikan poin ini, penting ini. Boleh mengakhirkan qada sampai kepada Sya'ban sebelum Ramadan yang berikutnya.
ma'wujubil azmi, namun harus diikuti dengan tekad ala fi'lil qada, tekad untuk melakukan qada, untuk mengqada, harus ada tekad itu. Ya, hadisnya hadis Aisyah. Ya. Beliau mengatakan fama astati', dan Aisyah kenapa sampai lambat? Karena ada uzur. Seperti dalam hadis ini riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Aku punya utang puasa dan aku tidak sanggup bayarnya kecuali hanya di bulan Sya'ban. Kenapa? Asyughlu min Rasulillah. Karena tersibukan dengan Rasulullah, yakni sibuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun kalau sampai Ramadan berikutnya, lihat ya, ini poin ke-6 sekarang, kaidah ke-6. La yazuju ta'khiru qada'i Ramadan, tidak boleh mengakhirkan qada' Ramadan ila Ramadan al-akhar, sampai Ramadan berikutnya, bi ghairi udhrin, tanpa udhur. Tanpa udhur. Nah, namun ada khilaf masalah apa tadi? Apakah harus bayar kafarat? Kafarat maksudnya bayar fidyah. Kafarat yakni fidyah. Di samping qada, apakah harus juga bayar kafarat? Bagi yang belum bayar utang puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Ada dua pendapat para jemaah ya. Pendapat pertama menurut madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali, wajib kafarat, wajib bayar fidyah. Ya. Mereka berdalil dengan asar sebagian dari para sahabat seperti Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Ini wajib kafarat, wajib bayar fidyah. Adapun pendapat yang kedua, madhab Hanafi, mengatakan tidak wajib, ya, mengatakan tidak wajib, tapi cukup qada saja. Dasarnya karena di Quran nggak dicantumkan, kan Allah hanya mengatakan, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit atau safar maka boleh berbuka, namun diganti di hari yang lain, ya. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menguatkan pendapat kedua ini. Ya, pendapat kedua ini. Ini walaupun berdosa dengan sebab terlambatnya tanpa udzur, tapi tidak harus fidyah, cukup qada saja. Nah, wallahu alam, pendapat yang kuat ya tidak perlu membayar kafarat insyaallah. Nah, namun kalau mau pendapat hati-hati, ya dia membayar fidyah. Jelas ya? Kaidah ketujuh, ta'khirul qada ila Ramadan al-akhar li'udhrin. Bagaimana mengakhirkan qada Ramadan sampai datang Ramadan berikutnya namun karena uzur. Ya. Terlambat karena uzur, seperti sakit misalnya. Ya. Sakit. Maka dalam hal ini tidak berdosa. Ya. Kalau terlambatnya tanpa uzur dan dia memiliki waktu luang, ya, dia sehat namun tidak mengqada utang puasanya sampai datang Ramadan berikutnya, maka dia telah melalaikan qada tanpa uzur, tentu berdosa ya. Cuman ada kafarat tidaknya tadi khilaf, dan yang rajih tanpa harus membayar kafarat. Baik. Kemudian berikutnya kaidah yang ke-8, tafsilu qada'is siyami 'anil mayyit. Bagaimana ya mengqada puasa untuk mayit. Nah, nanti ini dijelaskan oleh hadis berikutnya. Silakan dibaca dulu hadisnya. Tadol dibaca siapa? Mati tak? Enggak. Enggak ya? Fadol. Siapa yang baca nih? Fadol Pak Bri, Fadol. Hadis yang ke-7. Al-hadits sabiq.
Al-hadits sab'un. Ya. Man Man mata. mata wa alaihi syiyabun. Nah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi syiyamun sama anhu waliyuhu wa akhrajahu Abu Dawud wa qala hadha fi an-nadri wa huwa qawlu Ahmad bin Hanbal. Nah. Tarjim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mati dan dia memiliki tanggungan puasa, maka dipuasakan atas namanya oleh wali. Diriwayatkan Abu Dawud dan beliau berkata, ini pada puasa nazar. Dan ia berkata, dan ia perkataan Ahmad bin Hanbal. Taib. Barakallahu fikum. Ya. Hadis ini membahas tentang masalah mengqadha puasa untuk mayit ya. Dan ada perincian dalam masalah. Bagaimana perinciannya? Kalau seseorang mengakhirkan qadha puasa wajib, baik itu Ramadan atau puasa lainnya, seperti puasa kafarat misalnya, ya, atau puasa nadar misalnya. Dan ada khilaf ulama tadi katanya hadis ini khusus kaitan puasa nadar. Yang benar tidak, dia umum seluruh puasa wajib. Baik puasa Ramadan, baik puasa kafarat atau puasa nadar, ya. Ya semua ini ya mengakhirkan qadha puasa wajib tersebut ya tanpa udzur sampai meninggal padahal dia punya kesempatan untuk mengqadhanya. Maka dalam keadaan seperti ini wajib bagi keluarga atau kerabat mayit untuk mempuasakan, membayarkan atau mengqadhakan puasa sang mayit ini. Dasarnya hadis kita ini. Man mata alaihi siyam shamma lahu waliyuhu. Siapa yang meninggal dan punya utang puasa wajib, maka walinya mempuasakan atau mengqadhanya. Dan puasa wajib di sini tadi walaupun puasa Ramadan atau puasa kafarat atau puasa nadar atau puasa lainnya. Puasa wajib tadi ada berapa? Puasa wajib ada 3, ada 5 tadi. Ya. Namun kalau mayit belum sempat mengqadha karena udzur, misalnya sakit ya, belum pernah sembuh sampai meninggal misalnya, maka kondisi seperti ini tidak diqadhakan oleh keluarganya. Jadi dua kesimpulan. Kesimpulan pertama, perintah mengqadha puasa untuk mayit yang punya utang puasa wajib ini adalah tidak terbatas puasa nadar saja, tapi seluruh puasa yang wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah diqadhakan mayit apabila meninggalkan puasa itu apabila meninggalkan ya dan belum sempat mengqadhanya karena ada udzur seperti sakit misalnya belum pernah sembuh, maka hal itu tidak perlu diqadhakan ya, cukup dengan dimohonkan ampun dan cukup didoakan dan mayit semoga dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Taib. Nah, sekarang masih terkait qadha. Bagaimana kalau mengqadha puasa ya? Belum mengqadha puasa ya. Lalu dia berpuasa sunnah. Ya. Bagaimana mengqadha puasa yang wajib? Ya. Dan dia berpuasa sunnah. Maka jawabannya ada khilaf di antara para ulama. Ya. Jadi dia melakukan puasa sunnah sebelum mengqadha puasa yang wajib. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, dibolehkan berpuasa sunnah ya,
bagi yang masih utang puasa wajib, belum mengqadha. Kenapa? Karena ibadah itu berkaitan dengan waktu yang muasa, waktunya luas, maka boleh berpuasa sunnah walaupun belum mengqadha puasa Ramadan, karena waktu qadha kan luas, setahun boleh. Dan ini salah satu pendapatnya Imam Ahmad. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah condong dengan pendapat yang ini, boleh gitu, puasanya sah, tidak berdosa. Namun tetap lebih afdal apa? Ya qadha dulu lah, jangan puasa sunnah dulu. Qadha dulu lebih afdal daripada puasa sunnah. Ya. Walaupun mungkin puasa Arafah atau puasa 10 hari pertama Dzulhijjah itu kan afdal, namun mengqadha lebih afdal duluan. Tapi masalah bolehnya boleh ya. Taib. Lalu pendapat yang kedua bagaimana? Tidak boleh berpuasa sunnah katanya bagi yang punya utang puasa wajib. Tapi mulailah dengan yang wajib dulu. Di antara ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullah taala. Ya. Alasannya apa? Ya semua ibadah-ibadah wajib itu lebih dicintai Allah daripada ibadah-ibadah yang nafilah, yang tambahan atau yang sunnah. Ya. Maka dalam hal ini tidak boleh berpuasa sunnah bagi yang punya utang puasa wajib. Nah, namun dikhususkan dalam masalah ini adalah puasa 6 hari di bulan Syawal, jemaah. Baru ini ada perbedaan bahasan. Kalau tadi yang dimaksud puasa sunnah itu puasa selain dari 6 hari Syawal. Ya, seperti puasa Arafah, puasa Senin Kamis, dan yang lain-lain. Tapi kalau puasa 6 hari di bulan Syawal, ini para ulama ketat dalam masalah ini. Harus qadha puasa Ramadan dulu, baru puasa 6 hari di Syawal. Kecuali puasa-puasa sunnah lain boleh walaupun belum mengqadha Ramadan. Jelas ya? Jadi kalau 6 hari di bulan Syawal ini ketat. Hendaknya dia mendahulukan puasa qadha Ramadan. Kenapa? Alasannya apa? Karena puasa 6 hari itu katanya ada kaitan dengan kesempurnaan puasa Ramadan. Jadi harus sempurna dulu Ramadannya, baru boleh puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebab itulah konteks hadisnya, kata Nabi SAW, man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahr. Siapa yang puasa Ramadan lalu diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa setahun. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa diwajibkan menyempurnakan puasa Ramadan dulu, yang merupakan puasa wajib, lalu ditambah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini kalau 6 hari Syawal ada kaitan dengan Ramadan, maka sempurnakan dulu qadha Ramadannya. Tapi sunnah-sunnah yang lain dari puasa secara umum maka dibolehkan. Ya. Nah, kaidah yang berikutnya jemaah sekalian, bagaimana terkait qadha masih ya? Bagaimana mengqadha orang yang makan minum yang dia mengira itu masih malam, ternyata sudah pagi. Nah, kasusnya ya, mengqadha orang yang makan minum mengira masih malam, ternyata sudah pagi. Maka dalam masalah ini ya, Al-Imam Al-Kharaqi rahimahullah mengatakan, wa in akala yadhullu 'ana al-fajr lam yatla' wa qad kana tala'a aw aftara yadunnu 'anna asy-syamsa qad ghabat wa lam taghib fa 'alaihi al-qadha. Beliau mengatakan, siapa yang makan sementara dia mengira bahwa fajar telah terbit padahal belum terbit, au aftar atau dia berbuka puasa, yadhunnu anna syams qad ghabat, dia mengira bahwa matahari telah tenggelam, walam taghib, ternyata belum tenggelam, maka orang seperti ini tidak batal fa'alaihi al-qadha, maka wajib dia mengqadha puasanya. Jadi puasanya batal, namun tidak jemaah, tidak berdosa karena nanti harus diqadha. Ya. Itu diantara kaidah dalam masalah mengqadha. Demikian pula kalau seorang mengqadha puasa jemaah, itu persis seperti wajib. Artinya
bentuknya, sifat, caranya seperti wajib, nggak boleh dibatalkan. Karena itu puasa wajib. Yang boleh dibatalkan adalah puasa sunnah. Ya. Adapun yang wajib nggak boleh. Jadi kaidahnya man dakhala fi qada' fardin haruma qat'uhu. Siapa yang sedang mengqadha puasa wajib, maka dia tidak boleh membatalkannya. Adapun kalau puasa sunnah boleh. Karena sebagaimana pada hadis-hadis yang sudah kita bahas, pernah katanya Nabi masuk ke rumahnya Aisyah. Lalu Nabi tanya, hal indakum syai', apakah engkau punya sesuatu? Qulna, kami mengatakan, la, tidak ya Rasul. Lalu Nabi mengatakan, fa inni idzan shaim. Kalau gitu saya puasa, kata Nabi. Summa atana yauman akhar. Lalu Nabi datang lagi di hari yang lain, faqulna. Lalu kami katakan, ya Rasulullah, udiya lana haisun. Wahai Rasulullah, kita dikasih hadiah ini. Ada hais. Apa itu hais? Hais ini sejenis roti yang dicampur minyak samin, dicampur kurma. Ya, makanan enak lah di zaman itu. Ya, minyak samin, kurma, roti. Oh, mantap. Lalu kata Nabi, ya, arinihi falaqad asbahtu shaiman. Mana kata Nabi? Aku lihat. Oh. Keluar suaranya, Pak Sani. Keluar suara? Ada ya? Jelas. Ada jelas. Taib. Lalu mana kata Nabi makanan? Falaqad asbahtu shaiman. Padahal tadi aku sedang puasa, kata Nabi. Fa'akala, lalu Nabi membatalkan puasanya. Nah, jadi kalau puasa sunnah boleh, tapi kalau puasa qadha enggak boleh. Jadi misalnya gini, berarti istri kita, ya, kasih tahu nih para istri juga kalau yang menyimak, tolong perhatikan. Kalau mau puasa qadha harus minta izin suami. Ya. Karena ya semua puasa sunnah harus minta izin juga, tapi yang qadha ini lebih ditekankan lagi. Ya. Lebih ditekankan lagi. Karena bisa jadi suami pas siang hari kepepet, kepengen. Nah, kalau puasa sunnah wanitanya, istrinya, gampang, tinggal batalkan saja. Ya. Misalnya istrinya sedang Senin Kamis, puasa Senin atau Kamis. Suami kepengen, ya tinggal batalkan, nggak apa-apa. Tapi kalau qadha, jangan. Karena kalau qadha posisinya seperti yang wajib. Ya. Seperti apa? Yang wajib. Nah. Taib. Silakan dibaca hadis berikutnya, Pak. Silakan jamaah kalau mau membaca. Itu saya coba baca, Ustaz. Ya. Al-hadits ats-tsamin qada'u siyamin nadri 'anil mayyit. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala jaa'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha sawmu sahrin afa aqdihi anha faqala law kana 'ala ummika daynun akunta qadiyatu anha qala na'am qala fadainullahi ahaqqu ay yuqda wa fi riwayati ja'at amra'atun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha sawmu nadrin afa asumu anha faqala. Terus Ara'aiti law kana ala ummiki daynun faqadaytihi
akana dzalika yu'addi anha faqalat na'am qala fasumi an ummiki. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sungguh ibuku meninggal dan ada kewajiban puasa 1 bulan atas dirinya. Apakah saya menggantikan puasa mewakilinya? Beliau bersabda, sekiranya atas ibumu utang, apakah engkau melunasinya? Beliau berkata, ya. Beliau bersabda, utang Allah lebih berhak untuk dilunasi. Dalam riwayat lain dikatakan, seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sungguh ibuku meninggal dan atasnya puasa nazar. Apakah saya berpuasa atas namanya? Beliau bersabda, bagaimana pendapatmu jika ibumu berhutang lalu engkau melunasinya? Apakah engkau telah menunaikan hutang itu atas namanya? Dia berkata, ya. Beliau bersabda, berpuasalah atas nama ibumu. Baik. Ya, hadis ini masih berkaitan dengan hadis sebelumnya, hadis tentang hadis Aisyah sebelumnya ya. Jadi disyariatkan untuk mempuasakan mayit ya, dan yang disyariatkan berpuasa adalah walinya, dan wali di sini maksudnya kerabat yang dekat. Baik. Namun sebagaimana tadi telah kita jelaskan bahwa apabila mayit punya utang ini, ketika dia punya kesempatan untuk membayar namun tidak membayarnya atau tidak menunaikan tanpa udzur. Namun kalau mayit misalnya ada udzur nggak bisa menunaikan, maka dia tidak ada kewajiban ahli keluarganya untuk mempuasakan. Nah, dan ini perintah ya. Di sini menurut mayoritas ulama katanya bukan perintah menunjukkan kepada wajib, namun sebagian ulama mewajibkan, yakni wajib. Baik. Nah, ada khilaf ulama, tadi saya sampaikan, saya ulang lagi sekarang. Ada khilaf ulama tentang puasa bagi mayit ini atau mengqadha puasa bagi mayit ini. Ada yang mengatakan dia sebenarnya tidak secara umum puasa, tapi hanya puasa nadar saja. Ya, adapun puasa Ramadan, puasa lain-lain dari puasa wajib tidak perlu diqadha oleh keluarganya. Dan ini perkataan Imam Ahmad, perkataan dari ulama Ishaq di antaranya. Ya. Yakni dalilnya adalah bahwa keumuman ya perintah mengqadha ini dikhususkan dengan nadar ini gitu. Jadi bukan puasa wajib secara umum, tapi dikhususkan dengan puasa nazar ini. Jadi hadis Aisyah tadi kan umum, ya kan? Man mata wa alaihi siyam summa lahu waliyuhu. Itu kan umum. Siapa yang punya utang puasa maka walinya mempuasakan. Itu kan umum. Nah sekarang dikhususkan dengan hadis nazar. Hadis nazar di sini, hadis kita ini. Sehingga kata ulama, sebagian ulama tadi, yang dimaksud dengan mengqadhakan puasa mayit berarti khusus puasa nadar saja. Namun yang benar adalah madhab yang mengatakan mutlak ya untuk mayit, mutlak semua jenis puasa, dan ini madhab mayoritas. Ya. Adapun Syekh Sa'di ya, Imam Ibnu Hazm jelas berdasarkan ini katanya khusus puasa nadar saja. Ya. Khusus puasa nadar saja. Taib. Jadi yang roji kita katakan yang mana madhab jumhur ya. Semua puasa, bukan hanya nadar. Semua puasa wajib, baik puasa apa tadi? Baik puasa Ramadan, ya. Baik puasa kafarat, puasa nadar, ataupun puasa yang lain-lainnya. Taib. Kemudian ikhtilaf ulama para jamaah tentang yang dimaksud wali di sini. Siapa wali yang mempuasakan di sini? Ada yang berpendapat dia kullu qaribin, setiap kerabat. Setiap kerabat, kullu qarib. Pendapat yang lain lagi enggak setiap kerabat, tapi al-waris khasah. Khusus yang dapat warisan.
khusus ahli waris saja. Ya. Ada lagi pendapat yakni khusus katanya anak-anak yang semisal. Ya. Anak-anaknya saja yang semisal. Maka dalam hal ini yang roji adalah yang dimaksud wali setiap kerabat mayit. Setiap kerabat siapapun dia boleh, dan boleh berpatungan ya. Misalnya mayit punya utangnya sebulan misalnya, maka kerabat itu bisa gantian lah. Saya 3 hari, saya ya gantian begitu, dibolehkan. Ya. Makanya kata Imam Nawawi, wala farqa baina an yaqdiyahu anhu warithun aw ghairuh. Tidak beda yang mengqadhakan mayit baik dia ahli waris atau bukan, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Taib. Kemudian tidak disyaratkan mengqadha bagi mayit ini adalah at-tatabu'. Ya. Dibolehkan mutatabi'an dan dibolehkan mutafariqan. Boleh berturut-turut, boleh yakni disering-sering, tidak harus gitu maksudnya. Tidak berturut-turut, boleh. Atau berturut-turut, tidak masalah. Ya. Nah, dan juga tadi dibolehkan untuk yataqasamu ayyamas syam. Yataqasamu itu artinya bergantian gitu ya, mempuasakan mayit. Patungan istilahnya. Ya, anaknya nomor 1 5 hari, anaknya nomor 2 sekian. Ya, misalnya saudaranya mayit juga saya ingin. Nah, silakan. Boleh. Ya. Baik wanita ataupun laki-laki tidak masalah. Ya, mempuasakan mayit tersebut. Taib. Taib, mungkin saya kira ini masalah lain, adab-adab lain ya. Adapun qadha selesai semua. Insyaallah mungkin sampai sini Pak Sani bahasan kita, dan mungkin kita akhiri kajian malam ini, dan insyaallah kita ketemu di bulan yang datang insyaallah. Semoga kita panjang umur, kita semua diberi kesehatan, antum jamaah semua juga diberikan oleh Allah yakni kemudahan, keistiqomahan dalam kita mengisi bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Ya, tafadhol kalau ada yang bertanya, silakan dibuka pertanyaannya. Baik Ustaz. Baik, para jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan kalau di kolom chat masih kosong, silakan untuk bisa langsung membuka mic-nya. Silakan Pak Supri, silakan. Ya. Barakallahu Ustaz atas tausiahnya, pencerahannya Ustaz. Ini minggu terakhir tadi saya sampaikan di depan, minggu depan insya Allah kita sudah masuk ke bulan Ramadan. Ya, yang kita ingin dapatkan, kita nggak gagap Ustaz ketika mulai memasuki bulan Ramadan Ustaz. Nah, pertanyaan dari saya yang pertama, ibadah yang utama di Ramadan itu kalau Sya'ban kemudian Rajab itu kan puasa Ustaz. Okay. Tapi Ramadan itu apa ibadahnya itu di siangnya atau malamnya Ustaz? Mana yang lebih ditekankan ketika kita berada di bulan Ramadan? Nah, barakallahu fiik. Kemudian terkait ibadahnya lebih pada puasanya atau apa Ustaz, tilawahnya ya. Nah. Sehingga Imam Syafi'i itu ketika bulan Ramadan hafalnya sampai sekian kali Ustaz. Mana yang lebih utama Ustaz? Artinya begini Ustaz, jadi kalau kita memasuki Ramadan itu sebetulnya bekal utamanya itu bagaimana Rasulullah beribadah di bulan Ramadan Ustaz. Sekilas begitu Ustaz. Barakallahu fiik. Ya. Nah, saya menulis sebuah risalah dalam masalah ini, judulnya amalan-amalan seorang muslim di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ada amalan spesial ya. Amalan spesial yang pertama tentunya adalah berpuasa, karena itu inti daripada ibadah Ramadan. Kemudian yang kedua qiyamul Ramadan. Sebab ada penetapan khusus man qama Ramadhana.
Siapa yang qoma ini bisa arti sholat atau bisa ibadah secara umum di waktu malam. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Demikian pula wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang puasa ya dengan iman dan berharap pahala, maka Allah ampuni dosa yang lalu. Jadi ini dua hal yang penting, qiyamul Ramadan. Lalu tilawah Al-Qur'an, karena bulan Ramadan bulan Al-Qur'an. Bulan Ramadan bulan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bahkan kekhususan Ramadan itu dengan 3 hal. Tolong dicatat. Pertama, kekhususan Ramadan dengan turunnya Quran. Yang kedua, kekhususan Ramadan karena adanya Lailatul Qadar. Ya. Dan ketiga, kekhususan Ramadan dengan adanya ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga, dibelenggu setan, dan Allah memberikan maghfirah, ampunan, pembebasan kepada hamba-hamba yang masuk neraka. Nah, ini diantara 3 hal kekhususan Ramadan. Kemudian amalan apa lagi? Jangan lupa amalan yang dilakukan Ramadan adalah sedekah, perbanyak. Khususnya memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Mana dalil sedekah? Dalil sedekah adalah Nabi itu orang yang paling dermawan. Namun di bulan Ramadan Nabi lebih dermawan lagi. Ya, Ibnu Abbas mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwad ma yakun fi Ramadan." Nabi itu orang sudah dermawan. Sudah dermawan Nabi itu. Tapi kalau di Ramadan lebih dermawan lagi. Maka Ramadan bulan karim. Ramadan bulan mulia, bulan jud, bulan karam, yakni bulan yang kedermawanan. Yani yang bakhil-bakhil di Ramadan jangan lagi bakhil. Itu. Ya. Dan amalan apa lagi di Ramadan yang istimewa? Ya tentu yang lain-lain, yang paling penting antara yang paling menonjol doa dan zikir. Udah. Nah, itu fokus saja sudah. Apa tadi? Puasa, kemudian qiyamul Ramadan, baca Quran, sedekah, kemudian doa karena Ramadan bulan doa. Ya. Perbanyak doa, bahkan doanya mustajab. Nah, kemudian diperbanyak zikir, terutama istighfar dan semisalnya. Itulah amalan spesial. Jadi fokuskan ini. Jangan sampai kita disibukkan dengan hal-hal yang lain. Makanya para ulama pun ya sebenarnya menutup majlis-majlis ilmunya kalau Ramadan itu. Ya, karena difokuskan dengan baca Quran dan semisalnya. Sehingga Imam Ibnul Qayyim mengatakan, jihad di Ramadan itu 2, jihad di siang hari dengan puasa dan jihad di malam hari dengan tilawah Quran dan sholat malam. Jadi jihad Ramadan 2 saja. Siang puasa, malamnya qiyam. Yani fin nahari bisyam wa fil laili bil qiyam. Demikian. Ya, mungkin demikian Pak Bri. Itulah amalan yang paling utama di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, ini ada satu pertanyaan dari Pak Tubagus Jaruri terkait tentang puasa dari mayit. Jadi pada pembahasan terakhir, ahli waris maka dapat berbagi mengganti, apakah juga diperkenankan bila para ahli waris puasa pada hari yang bersamaan atau berbarengan. Kemudian yang kedua ada bagaimana hukum tradisi bermaafan pada akhir Sya'ban dan akhir Ramadan. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama dulu, bagaimana kalau berbarengan? Tidak masalah, karena yang paling masalah itu, yang paling penting itu adalah bukan masalah hari bareng tidak bareng, tapi yang paling penting jiwa yang mempuasakan. Kalau ada 5 orang berarti dianggap 5 hari sudah. Jadi bukan masalah harinya, tapi artinya 5 orang ini. Mungkin beda negeri juga boleh, gitu ya. Yang satu di Saudi tinggal, mempuasakan ibunya, yang satu di Amerika mempuasakan. Itu terserah, yang penting terpuasakan walaupun harinya bersamaan, gitu ya. Kalau ada sampai 30 orang berarti cukup sehari selesai. Karena yang paling penting itu adalah ibadah puasanya, bukan masalah harinya. Jadi berapa orang yang mempuasakan. Demikian. Kalau sendirian kan berarti harus bergantian hari ya, kalau sendirian. Tapi kalau banyak berarti cepat selesai. Sehari bisa cukup gitu untuk berpuasa misalnya. Kalau cuma 5 hari misalnya, ya 5 orang selesai sudah, cukup sehari. Demikian. Adapun masalah bermaaf-maafan ya, sebenarnya di bulan Ramadan ya, khususnya ketika Idul Fitri tidak ada istilah saling memaafkan.
tapi justru saling mengucapkan diterimanya amal ibadah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ucapan seperti itu yang disyariatkan. Ya, adapun di bulan Sya'ban ini menjelang Ramadan ada sebagian ya dari ulama yang membolehkan tuh karena di bulan Sya'ban kita harus betul-betul taubat bersih ya menghadapi Ramadan. Namun itu pun tidak ada dalil yang sharih dalam hal ini. Ya, jadi sebenarnya kalau ingin kita selamat yang tidak untuk melakukan hal tersebut, cukup kita taubat kepada Allah di bulan Sya'ban agar kita masuk Ramadan maksimal. Adapun saling memaafkan dan semisalnya maka tidak dilakukan, apalagi pada saat Idul Fitri ya. Dan sudah menjadi tradisi di kita. Bahkan moto Idul Fitri adalah mohon maaf lahir batin. Nah, ini kapan kita melakukan dosanya, nggak kenal pun mohon maaf lahir batin kan gitu. Nggak kenal, nggak pernah ketemu, mohon maaf lahir batin. Ini nggak ada dasar. Karena para sahabat tuh saling ketemu di Idul Fitri, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, semoga Allah menerima amal ibadah kita dan kalian. Demikian. Ya. Barakallahu fiik, Ustaz. Baik, Bapak-bapak jamaah, apakah masih ada pertanyaan? Dipersilakan untuk bisa langsung membuka mic-nya kalau masih ada pertanyaan. Baik, saya kira cukup Ustaz. Ya. Nah, silakan untuk kesimpulan sekaligus menutup kajian kita pada malam hari ini. Tafadhol. Ya, alhamdulillah para jamaah sekalian, apa yang kita bahas malam hari ini yang pertama berkaitan tentang qada puasa Ramadan ya, dan sudah kita jelaskan beberapa kaidah-kaidah penting. Dan qada ini baik qada kita yang hidup ya ataupun mengqadhakan orang yang telah meninggal. Dan termasuk rincian orang yang telah meninggal juga sudah kita jelaskan kapan yang harus diqadha dan kapan yang tidak perlu diqadha. Kemudian juga kita jelaskan tadi tentang khilafiyah para ulama dalam masalah ini. Ini penting kita mengenal bagaimana perbedaan pendapat para ulama itu supaya kita bisa bersikap lapang dada. Kemudian kita bisa mengambil mana pendapat yang paling kuat gitu. Karena para ulama pun ketika berbeda pendapat mereka bawakan dalil-dalil. Dan kita bisa menilai mana dalil yang lemah, yang kuat dalam masalah ini. Demikian, semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan. Semoga Allah memberikan keistimewaan kepada kita semuanya. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Dan semoga Allah Ta'ala sebagaimana kita dikumpulkan di dunia di atas ketaatan, semoga kumpulkan pula kelak kita di surga, di darah karamatihi, di jannatin na'im, di surga yang penuh dengan kenikmatan. Demikian saya aturkan jazakumullah khairan. Ya, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.